Latar belakang. Tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan pada umumnya dilatar belakangi keinginan untuk memperoleh laba secara optimal. Untuk memperoleh laba yang optimal, salah satu variabel yang penting adalah biaya. Sehingga, laba yang optimal dapat dicapai oleh sebuah perusahaan apabila penjualan sesuai dengan yang direncanakan dan biaya dapat ditekan seminimal mungkin. Tetapi, tidak harus mengabaikan kualitas produk. Untuk itu, perusahaan harus dapat mengelola usahanya dengan baik. Karena pada masa sekarang ini, persaingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya semakin ketat. Agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, langkah awal yang harus diambil oleh perusahaan adalah melakukan penyusunan anggaran perusahaan. Anggaran merupakan rencana tertulis dari pihak manajemen tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu waktu tertentu. Di sini kelompok kami akan membahas 6 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian dari anggaran biaya penjualan? Yang kedua, apa tujuan dibuatnya anggaran biaya penjualan dalam suatu perusahaan? Yang ketiga, apa manfaat dibuatnya anggaran biaya penjualan dalam suatu perusahaan? Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya penjualan? Yang kelima, bagaimana pendekatan penentuan anggaran biaya penjualan? Dan yang keenam adalah bagaimana cara penyusunan anggaran biaya penjualan dalam suatu perusahaan. Pengertian anggaran biaya penjualan. Menurut Munandar, tahun 2003-2005, anggaran biaya penjualan adalah anggaran yang merencanakan lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di lingkungan bagian penjualan, serta bagian-bagian lain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian penjualan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya penjualan, jumlah biaya penjualan, dan waktu atau kapan biaya penjualan tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya penjualan tersebut terjadi. Yang termasuk dalam biaya anggaran penjualan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya untuk para salaiman, supervisor, dan tenaga penjual lainnya. Yang kedua, biaya pengangkutan. Yang ketiga, ada biaya perjalanan, meliputi biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya konsumsi. Yang keempat, ada biaya iklan dan promosi. Yang kelima, ada gaji tenaga pemasaran. Yang keenam, ada penyusutan alat-alat distribusi. Yang ketujuh, ada biaya administrasi penjualan. Dan yang terakhir, ada biaya asuransi dan lain-lain. Yang kedua, ada tujuan dibuatnya anggaran biaya penjualan. Tujuan penyusunan anggaran biaya penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Anggaran biaya penjualan merupakan bagian dari anggaran secara umum. Menurut M. Munandar tahun 2001, anggaran biaya penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, dan yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Manfaat dibuatnya anggaran biaya penjualan. Menurut Wells, Hilton, dan Gordon tahun 2000, mengemukakan bahwa manfaat dari anggaran biaya penjualan adalah yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya penjualan. Agar anggaran biaya penjualan dapat berfungsi dengan baik, maka perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini. Pertama, anggaran penjualan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi besar kecilnya biaya penjualan. Semakin besar dan luas target penjualannya, maka tentunya akan membutuhkan biaya penjualan yang semakin besar juga.
Kedua, anggaran produksi akan mempengaruhi jumlah anggaran biaya administrasi. Ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum, seperti standar pemakaian listrik, dan seterusnya. Keempat, sistem pembayaran gaji dan upah yang digunakan perusahaan. Apakah pengupahan bersifat tetap atau bersifat variabel berdasarkan jam kerja dan seterusnya. Kelima, metode penyusunan aktiva tetap yang dipakai oleh perusahaan. Umumnya, metode yang digunakan ialah metode penyusutan garis lurus. Dan yang keenam, metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya yang semula merupakan biaya bersama yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok biaya yang sesuai dengan posnya. Pendekatan penentuan anggaran biaya penjualan. Untuk menentukan berapa besarnya anggaran biaya penjualan pada suatu periode dapat digunakan beberapa pendekatan. Pertama, persentase tertentu dari penjualan. Besarnya biaya penjualan ditentukan berdasarkan persentase TTT dari total penjualan. Persentase tersebut ditentukan oleh keputusan manajemen, kas yang tersedia dan biaya penjualan pada periode sebelumnya. Kedua, jumlah tertentu untuk setiap unit penjualan. Besarnya biaya penjualan ditetapkan sebesar jumlah TTT untuk setiap unit produk yang terjual. Ketiga, berdasarkan keuntungan periode sebelumnya. Besarnya anggaran biaya penjualan periodian tergantung pada keuntungan yang diperoleh pada periode sebelumnya. Keempat, berdasarkan Return on Investment atau ROI. ROI adalah suatu tingkat pengembalian investasi, yakni seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari penanaman investasi TTT. Bila ROI periode sebelumnya lebih besar, maka biaya penjualan yang dianggarkan relatif besar. Kelima, berdasarkan tingkat persaingan. Bila persaingan usaha dirasa relatif ketat, maka biaya penjualan pada periode YAD akan dianggarkan lebih besar. Cara penyusunan anggaran biaya penjualan dalam suatu perusahaan. Oleh karena biaya penjualan terdiri atas berbagai macam biaya, maka dalam menentukan jumlah biaya penjualan pada waktu yang akan datang perlu didasarkan pada perilaku biaya dari masing-masing komponen biaya tersebut. Pertama, biaya tetap. Untuk biaya-biaya yang sifatnya tetap seperti penyusutan, gaji karyawan, dan lain-lain, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada periode sebelumnya. Misalnya, gaji karyawan telah ditentukan oleh direksi sesuai dengan penggajian dan aturan dari personalia yang berlaku untuk waktu tertentu. Begitu juga dengan biaya penyusutan. Umumnya telah ditentukan untuk waktu sekian tahun selama umur ekonomis suatu aktiva tetap. Kedua, biaya variabel. Untuk biaya-biaya yang bersifat variabel seperti kertas, alat tulis, dan perlengkapan habis pakai lainnya, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada tarif biaya tersebut pada waktu yang sebelumnya. Berbeda halnya dengan biaya tetap, tarif biaya variabel memerlukan penyesuaian karena perubahan harga yang terjadi di pasar. Ketiga, biaya semi variabel. Biaya-biaya yang bersifat semi variabel seperti pemeliharaan gudang, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada analisis terhadap biaya tersebut. Sebagian biaya yang bersifat tetap besarnya sama dengan periode sebelumnya. Sedang sebagian yang bersifat variabel akan ditentukan berdasarkan tarif tertentu. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab terdahulu, penulis dapat membuat kesimpulan, yaitu dalam penyusunan anggaran biaya penjualan harus berpedoman pada penjualan tahun sebelumnya dan taksiran keadaan masa yang akan datang. Penyusunan anggaran biaya penjualan dilakukan oleh bagian keuangan atau pembukuan. Proses penyusunan anggaran biaya penjualan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Sebagai alat perencanaan, anggaran biaya penjualan digunakan sebagai pedoman bagi manajer penjualan dalam menjalankan aktivitas demi tercapainya tujuan perusahaan. Sebagai alat pengawasan,
Anggaran biaya penjualan belum dapat mengawasi realisasi penjualan yang direncanakan sebelumnya.